Orang tua sudah mengisi formulir setuju, tahu-tahu anaknya kena COVID-19. Lapor ke polisi. Pihak sekolah kemudian berdalih, jangan salahkan kami, lihat nih isi formulirnya. Orang tua sudah setuju kok anak ke sekolah. Ya. Kan Tapi artinya- apakah itu formulir merupakan ketetapan dari pemerintah? Memang tidak, tapi yang ingin saya katakan, Ya. ini nih bisa konflik datang bertubi-tubi nih. Ya, makanya itu karena apa? Seolah-olah persetujuan anak masuk sekolah di tangan orang tua. Itu saya juga tidak setuju pendapat itu. Justru yang paling melindungi secara nasional demi kepentingan terbaik bagi anak-anak Indonesia adalah pemerintah. Kalau Kak Seto mau lihat wajah sakaratul maut, inilah dia Kak. Pusing saya Kak, serius. Anak saya nomor 4, Diza namanya, sudah meronta-ronta bisa kembali ke sekolah. Tapi saya pikir waktu penerimaan rapor, saya disodori formulir. Setuju atau tidak setuju anak sekolah tatap muka? Saya katakan, maaf ya Pak, ini formulir saya bawa pulang. Bagaimana saya bisa katakan setuju atau tidak setuju? Saya tidak tahu protokol atau mekanisme sekolahnya nanti seperti apa kalau tatap muka diadakan. Kalau sekolah atau selama guru belum berhasil memberikan informasi, merumuskan tentang prosedur itu, maka jangan pernah berharap bahwa saya akan mengatakan setuju atau tidak setuju. Pusing kepala karena konon ada surat keputusan bersama dari sekian banyak menteri. Apa isi surat keputusan bersamanya Kak? Ya, SKB 4 Menteri kan intinya mengizinkan anak tatap muka, sekolah tatap muka. Datang ke sekolah? Ya, dan itu diserahkan kepada masing-masing daerah untuk mengambil kebijaksanaan ini. Jadi sudah mulai diizinkan, tapi tidak diwajibkan. Dalam inti suratnya itu. Kemudian pemegang kekuasaan tertinggi untuk menentukan anak boleh sekolah atau tidak adalah tetap orang tua. Gitu. Kalau nih, Ya. kalau ternyata anak-anak masuk sekolah, orang tua yang kelelahan juga mengizinkan anak masuk sekolah, kemudian nauzubillah min dzalik terjadi wabah di sekolah, anak-anak terjangkit COVID-19, yang tanggung jawab siapa? Pemerintah daerah. Makanya ini yang dari awal ya, saya pribadi juga sebetulnya sangat tidak setuju dengan keputusan itu. Pertama, kondisi korban dari COVID-19 ini masih tinggi. Makin tinggi. Ya, makanya semakin tinggi ya. Ya. Lalu kita sudah ada ketegasan adanya 5 siap. Itu. Pertama, siap wilayah. Kalau dia ke sekolah, nah sekolah ini wilayahnya ini hijau atau masih kuning atau bahkan merah. Kalau ataupun sekolahnya hijau, nah anak-anak yang masuk ke sekolah ini yang datang itu semua dari daerah hijau sekitar sekolah atau ada yang daerah kuning atau bahkan merah. 1 anak 2 anak aja datang ke situ berarti sudah penyebaran akan semakin persis meningkat. Dengan kondisi anak saya. Sekolah anak saya ada di Kabupaten A. Ya. Sementara kami tinggal di Kota Madya B. Saya tidak tahu apakah Kota Madya dan kabupaten ini statusnya sama atau tidak. Tapi kalau beda, nah itulah yang saya khawatirkan tadi. Jangan-jangan beda warna kan, beda status. Itu satu. Yang kedua apakah? Kedua, siap anak. Anak betul-betul siap mematuhi protokol kesehatan atau tidak. Pakai masker misalnya. Anak-anak kan, wah masker sekarang kan macam-macam kan. Begitu datang, masker kamu bagus, tukaran dong, pinjem dong. Saling tukar menukar. Belum kalau ya mungkin lelah, mau lari-lari, harus dilepas. Ya. Nah itu tidak siap. Ya. Ketiga, sebentar, siap. saya mau komentari juga nih yang kedua tadi. Siap menurut si anak. Anak umur berapa yang bisa kemudian kita andalkan atau bisa kita percaya mengatakan siap atau tidak siap. Ya. Kalau anaknya sudah SMP atau SMA masuk akal. Anak saya lagi-lagi baru kelas 2 SD. Di rumah dia katakan siap, di sekolah siapnya beda lagi urusannya. Jadi kata yang kedua yaitu siap anak juga patut untuk dikritisi. Realistis tidak nih? Menanyakan ke anak, apalagi yang usianya masih sangat belia, nah kamu siap tidak? Disiplin tidak pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, jangan pegang muka.
Ya, masalahnya bukan siap di jawaban, tapi di realitanya. Nah, iya. Bukan hanya anak, begitu banyak orang dewasa yang mungkin demo, mungkin ke pertemuan keluarga atau pengantin, dan itu banyak yang nggak siap gitu. Iya. Disiplinnya masih kurang tinggi gitu. Itu. Yang kedua, yang ketiga siap keluarga. siap keluarga. Keluarga memberikan dukungan, memberikan pesan, panduan. Mungkin juga kan biasanya kalau tidak salah peraturan sekolah boleh dibuka tatap muka, tapi kantin sekolah harus tutup. Nah, mereka mau jajan mau apa? Ya, mungkin di luar banyak penjual-penjual dengan bebas menawarkan makanan yang diperdagangkan, mungkin tidak diberi dukungan bekal, ya, itu juga tidak. Itu siap keluarga tuh. Siap keluarga. Keempat adalah Siap keluarga, saya mau kasih komentar juga. Ya. Keluarga saya ini dilematis. Di satu sisi tidak bisa kita pungkiri lah, kami capek. Capek mengajari anak matematika setiap hari, itu capeknya luar biasa. Anggaplah saya bisa paham tentang kali kurang bagi tambah ya, matematika pasar. Kali bataku. Apa itu? Kali tambah bagi tambah kurang. Oke. Ya. Anggaplah saya bisa kali bataku. Tapi mengajari anak saya agar juga pintar kali bataku lain lagi itu persoalannya. Juga persiapan keluarga itu persiapan mental. Apakah kami siap ya untuk menerima kemungkinan bahwa resiko terpapar corona itu akan jadi lebih tinggi seiring dengan Diza masuk sekolah. Jadi dari sisi kesiapan yang ketiga yaitu kesiapan keluarga, saya pikir juga paling tidak saya pribadi menganggap belum siap. Dilematis lah paling tidak. Seperti buah si malakama. Kalau tidak sekolah kami capek, kalau kami sudah capek jadi gampang marah, yang ketiban pulung anak. Yeah. Tapi kalau kami kirim anak ke sekolah berarti bersiaplah untuk terpapar virus corona. Anak pulang bawa virus, saya kena, istri saya kena, anak-anak saya yang lain juga kena, kakek nenek juga kena, semaput kan ini. Yeah. Dilematis buah si malakama. Itu kesiapan ketiga. Yang keempat adalah siap sekolah. Sekolah sudah ditata belum? Jaraknya yang renggang. Jarak antar kursi misalnya. Antar kursi. Kemudian ada air mengalir untuk cuci tangan pakai sabun atau hand sanitizer. Ya, dan berbagai lingkungan sekolah ya, termasuk para guru, para staf sekolah, mungkin di bagian kebun dan sebagainya. Nah, kemudian disemprot tidak tempat-tempat yang biasa bangku, anak-anak lalang, tempat duduk dan sebagainya. Nah, anak saya ke sekolah, dengan saya ngambil rapor, kerannya sudah tidak ngalir, kalaupun ngalir juga sabun tidak ada, padahal kan katanya harus cuci tangan pakai sabun. Lalu saya naik hand sanitizer yang dulu ada di dekat pintu di lorong, sekarang juga sudah tidak ada. Jadi dari sisi kesiapan sekolah juga saya pertanyakan. Sudah 4. Dan yang terakhir adalah siap infrastruktur. Anak ke sekolah, naik apa? Jalan kaki rame-rame, wah pegang tangan, ketemu siapa, udah tanpa jaga. Mungkin udara segar lepas. Ya. Kemudian kalau naik kendaraan umum, berdesak-desakan tidak. Ya kan? Misalnya angkot atau bis atau saling berdesakan tanpa sadar, itu juga penularan yang sangat cepat sekali. Nah, 1 saja dari 5 itu tidak siap, ya tidak usah tatap muka dulu. Walaupun 4 unsur siap, 1 unsur tidak menurut Kak Seto lebih baik tidak usah diselenggarakan. Semua udah rapi, anak nggak siap, ya sudah, pengen lepas masker, atau semua udah siap, sekolah nggak ada hand sanitizer, nggak ada segala macam. Wilayah, infrastruktur juga berdesak-desakan, semua itu ya sebagai persyaratan yang harus dipatuhi semua. Nah, tampaknya memang tidak semudah membalik telapak tangan saat ini. Sehingga sementara angkanya dilaporkan semakin meningkat. Makin tinggi. Beberapa negara maju, Jerman, Inggris itu juga virusnya katanya juga bermutasi semakin berbahaya. Semakin dahsyat. Maka ya seperti yang selalu saya komandangkan dalam lagu. Tetaplah belajar dengan gembira, tapi saat ini
di rumah saja. Ya. Jadi ya satu-satunya cara untuk hak-hak ini kan ada hak pendidikan untuk sekolah, hak sehat, hak hidup. Nah, mana yang paling dulu? Sebelumnya saya punya harapan besar nih, vaksin sudah 1 jutaan datang ke Indonesia. Memang agak aneh juga ya, kemujarabannya, efikasinya belum disimpulkan. Tapi kok kita sudah mendatangkan sekian juta dosis vaksin. Nah kalau ternyata hasil penelitiannya ternyata dinyatakan bahwa vaksin merek itu tidak mujarab, berarti kan muspro, mubazir. Tapi itu soal lain. Yang ingin saya katakan, saya sempat berharap bahwa kedatangan vaksin ke Indonesia itu akan memulai babak baru. Terutama bagi anak-anak. Karena terus terang Kak Seto, saya punya rencana bahwa andaikan harus dibuat prioritas, siapa yang harus divaksin terlebih dahulu, saya akan dorong anak-anak saya vaksin duluan. Supaya apa? Supaya keseharian mereka bisa mendekati titik normal seperti dulu. Bisa sekolah, bisa bermain di komplek sekitar rumah, bisa ke masjid lagi. Tapi ternyata vaksin yang sekian banyak mereknya itu ternyata tidak akan diberikan ke anak-anak paling tidak dalam waktu dekat. Kenapa? Karena memang belum diuji cobakan pada anak-anak. Jadi justru sekarang saya membayangkan anak-anak saya ini, anak-anak Indonesia lah secara umum, bahkan mungkin anak-anak di seluruh dunia, boleh jadi mereka adalah kelompok usia yang paling belakangan menerima vaksin. Akal sehat mengatakan karena mereka paling belakangan menerima vaksin, maka kembalinya anak-anak kita ke kondisi normal juga akan paling belakangan. Termasuk dalam hal urusan sekolah tatap muka. Nah, namun ada selentingan obrolan ini bahwa boleh jadi sekolah justru gembira dengan penyelenggaraan proses belajar mengajar seperti sekarang. Karena apa? Karena biaya operasional sekolah bisa ditekan. Misalnya AC tidak lagi harus dinyalakan, air tidak lagi harus mengucur sesering dulu. Berarti tenaga kebersihan mungkin juga bisa dikurangi. Biaya pemeliharaan gedung mungkin bisa ditekan. Dengan kata lain, sistem belajar online atau sistem belajar jarak jauh ini boleh jadi sedikit banyak mendatangkan keuntungan berlipat ganda juga nih bagi pihak sekolah. Iya, mungkin di satu sisi adanya penghematan. Ya, penghematan. Tetapi dengan tidak masuknya anak-anak ke sekolah, berarti mereka juga merasa keberatan untuk membayar uang sekolah. Ini yang salah satu desakan juga dari sekolah, supaya ada kewajiban orang tua membayar karena mereka datang ke sekolah. Tapi dengan tidak datang ke sekolah, mereka belajar di rumah, beberapa juga komplain loh. Kami nggak dapat apa-apa, anak belajar sendiri di rumah. Kami harus membayar untuk apa? Nah ini memang lingkaran setan begitu. Di satu sisi orang tua juga mendesak karena sudah ingin rasanya, ya karena tadi terlalu berat, terlalu capek, dulu memikirkan masalah ekonomi, harus mengajari anak, kadang-kadang anak dikejar dengan tugas-tugas yang beruntun. Nah, akhirnya ingin juga lepas, seolah seperti lepas tangan. Ini, ayo kembali kepada sekolah. Silakan belajar sesuai dengan keadaan. Jadi serba. Kak Seto bilang lepas tangan nih. Ada tidak kemungkinan justru pemerintah pusat yang ingin lepas tangan nih. Jadi dengan mengatakan kalimatnya bijak memang diserahkan kepada masing-masing pemerintah daerah. Jadi andaikan sekali lagi, nauzubillah min dzalik, jangan kejadian kalau ternyata di sekolah A, di wilayah A, di daerah A, ternyata anak-anak berguguran, maka mudah untuk mencari siapa yang harus dikambing hitamkan. Karena kalimat yang akan keluar mungkin salah Pemdanya, kenapa mengizinkan? Ya. Mungkin, mudah-mudahan tidak. Ya, makanya salah satu yang memang saya usulkan, saya tulis adalah mohon ada kebijakan dari pusat. Bahwa kita melihat skala nasional ya, bahwa peningkatan ada di mana-mana. Jadi ya harus tegas saja bahwa sementara ini dikembalikan kepada masing-masing orang tua. Kita kembalikan pada prinsip pendidik yang pertama dan utama adalah keluarga, adalah orang tua. Lalu juga katakanlah didiklah anakmu sesuai zamannya. Ya sekarang zaman apa? Ya zaman
COVID-19, zaman anak harus berada di rumah untuk keselamatan dan kesehatannya. Ya didiklah dengan cara-cara yang lebih fleksibel, penekanan pada masalah etika, memperdalam agama masing-masing, estetika, mungkin juga kebanggaan sebagai anak Indonesia, nasionalisme, kesehatan dan sebagainya. Jadi Itu SKB 4 menteri, menteri apa saja, Kak? Menteri Pendidikan, Menteri Pendidikan. Menteri Kesehatan, kemudian Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama. Karena menyangkut juga apa sih namanya? Ya sekolah-sekolah Agama. iya yang berbasis agama ya. Madrasah segala macam. Madrasah ya maksudnya itu. Mumpung dari 4 menteri itu 2 sudah diganti, yaitu Menteri Agama dan Kesehatan. Menteri Kesehatan diganti. Ada baiknya juga kalau kemudian 4 kementerian tersebut duduk bareng lagi. Ya. Siapa tahu nih 2 orang menteri yang baru itu justru punya perspektif yang berbeda, Iya, iya. punya pandangan yang berbeda dengan pertimbangan-pertimbangan yang lebih kekinian, sehingga entah bagaimana nanti SKB itu akan direvisi atau dicabut total atau akan diteruskan atau seperti apa. Ya, yang penting tadi demi keselamatan terbaik anak-anak Indonesia itu yang paling penting. Tapi maaf kata Kak, kalau kemudian anak-anak tetap di rumah kan boleh jadi secara akademis dari sisi substansi mereka akan tertinggal Kak. Saya ketika ambil rapor anak saya juga berkata harap-harap cemas nih. Saya katakan Pak, nanti begitu anak-anak misalnya lah nih anak-anak diputuskan masuk sekolah akan direview tidak pelajarannya. Kenapa? Saya terima rapor anak saya Diza. Terus terang nih, saya tidak melihat ini sebagai rapor Diza, saya katakan. Saya melihat ini rapor saya nih. Rapor siapa? Rapor saya. Karena yang ngerjakan bapaknya. Karena yang mengajari saya. Oh, saya tidak mengajarkan jawaban kepada anak-anak saya, tidak. Tapi saya bantu mereka untuk mengerjakan rumusnya. Apapun itu, ini kan rapor lebih tepat barangkali sebagai rapor kemampuan saya mengajar anak saya ini. Jadi nanti kalau anak saya masuk sekolah, kira-kira akan direview tidak pelajarannya dari awal. Karena kalau hanya melanjutkan, saya khawatir nih, apa yang saya ajarkan ke anak saya itu sudah lenyap dari kepala mereka. Contoh, Diza sekarang sudah bisa membaca jam. Jarum panjang, Kelas berapa? Kelas 2. Jarum panjang, jarum pendek dia sudah bisa baca. Tapi mungkin sedikit banyak pengajarannya dengan cara teror kan gitu. Nah, saya khawatir nanti kalau sudah mulai masuk sekolah, kemampuan Diza untuk baca jam hilang. Karena diajari dengan cara yang barangkali tidak senyaman ketika diajari oleh gurunya. Jadi saya katakan, kalau ternyata Kak Seto mendorong anak-anak tetap belajar di rumah, sisi negatifnya adalah dari sisi akademis, saya juga punya kekhawatiran. Mereka tertinggal. Anggaplah mereka naik kelas, anak saya naik kelas 3 nih, tapi dari sisi akademis barangkali anak saya tetap kelas 1. Ya, ya. Saya kira coba kita kan pernah berbicara mengenai masalah surat edaran Menteri Pendidikan. Ya. Maaf kata Kak, isi suratnya bagus. Tapi saya pikir guru-guru pemilik sekolah takut menerapkannya Kak. Nah sekarang gini, artinya disadarkan saja ya, mungkin juga dari kementerian. Ya, saya juga lihat memang tidak sampai ke guru-guru. Beberapa guru bahkan saya nggak tahu ada itu. Jadi disadarkan baik kepada guru maupun kepada orang tua. Sekarang lupakan tuntutan kurikulum. Itu sementara lupakan dulu. Sekarang belajar. Nah orang tua kalau sudah dengar belajar itu belajar akademik. Soal belajar itu hanya akademik. Di surat itu belajar kecakapan hidup menghadapi pandemi COVID-19. Itu yang lebih mendesak sekarang ini. Bahwa belajar itu kan dari tidak tahu menjadi tahu. Dari tidak bisa menjadi bisa. Itu belajar kan. Dan belajar itu ya proses belajarnya, bukan belajar sesuatunya. Kalau belajar akademik itu namanya belajar. Dan itu yang diwajibkan. Tapi belajar hidup, belajar nyanyi, belajar nari, belajar gambar, belajar berteman, beretika, sopan santun, itu bukan belajar. Nah itu harus diluruskan kembali. Sesuai dengan isi pendidikan nomor 1, etika. Itu dulu. Ini rawan konflik nih. Ya. Lagi-lagi saya sekedar membayangkan ini. Ya. Ada orang tua yang akhirnya mengisi formulir mengatakan setuju anak saya kembali ke sekolah. Tahu-tahu anaknya jatuh sakit.
Orang tua marah, lapor polisi. Kan sekarang dikit-dikit lapor polisi nih Kak. Ya. Anak dihukum, jewer, anak disuruh push up saja orang tua bisa sampai lapor polisi tuh. Ya. Apalagi kalau anaknya sampai jatuh sakit, kena COVID-19 dan diduga tertularnya di sekolah. Orang tua sudah mengisi formulir setuju tahu-tahu anaknya kena COVID-19. Lapor ke polisi. Pihak sekolah kemudian berdalih, jangan salahkan kami, lihat nih isi formulirnya. Orang tua sudah setuju kok anak ke sekolah. Ya. Kan Tapi artinya- apakah itu formulir merupakan ketetapan dari pemerintah? Memang tidak, tapi yang ingin saya katakan, Ya. ini nih bisa konflik datang bertubi-tubi nih. Ya, makanya itu karena apa? Seolah-olah persetujuan anak masuk sekolah di tangan orang tua. Itu saya juga tidak setuju pendapat itu. Justru yang paling melindungi secara nasional demi kepentingan terbaik bagi anak-anak Indonesia adalah pemerintah. Maka satu-satunya cara tegas tidak sekolah dulu. Jadi dianggap otoriter. Kenapa? Bukan. Artinya kita demi perlindungan anak kan. Hmm. Demi kepentingan terbaik bagi anak. Kan tadi saya katakan ada beberapa orang tua yang mengatakan saya capek kan jadi udah jadi seolah lepas tangan di dalam pendidikan anak-anak. Pendidikan kan bukan hanya mata pelajaran, bukan hanya matematika, biologi, fisika dan sebagainya kan. Tapi pendidikan karakter, pendidikan akhlak, budi pekerti dan sebagainya. Itu yang nomor satu. Nah itu bisa dilakukan oleh orang tua pada saat situasi darurat saat ini. Kan didiklah anak sesuai zamannya. Ya zaman sekarang begini ya didiklah di rumah. Itu yang sementara paling aman. Sampai kapan gitu. ya Kak? Loh, kita juga tidak tahu. Dan ini bukan hanya Indonesia kan, seluruh dunia begitu. Beberapa negara maju juga sudah wah dengan pemikiran yang demi apa mungkin ranking apa standar PISA dan sebagainya. Ya tapi mengorbankan anak, mengorbankan jiwa anak. Anak sudah terkena COVID-19, ada yang mengatakan juga rusak paru-parunya dan berbagai mana menimbulkan kaca. Apa rela? Anak dirawat di rumah sakit, nggak bisa apa-apa, teriak-teriak, kita nggak boleh nengok orang tuanya. Apa itu dibiarkan begitu? Jadi yang paling penting adalah tadi hak hidup dan sehat dulu. Tolong deh, pendidikan dinomor sekiankan dulu. Itu bisa dikejar nanti pada keadaan saat sudah normal. Dan pendidikan yang bisa dilakukan, ya pendidikan karakter, akhlak mulia, dan sebagainya. Itu. Saya cerita tentang anak saya yang satu lagi nih, Oke. Aza, kelas 5 SD. Nah karena dia sekolah alam dan jumlah siswanya sedikit, maka memang sebulan sekali saya izinkan tuh Aza untuk ke sekolah. Sebutannya adalah green terapi, terapi hijau. Apa yang dilakukan di sekolah? Dengan cara bermain ya, pendekatan bermain. Sebetulnya sekolah sedang mereview pelajaran yang sudah diajarkan oleh orang tua di rumah. Direview kembali dengan cara yang khas ala sekolah alam. Nah untuk pendekatan semacam itu saya setuju. Tapi untuk anak-anak saya yang lain terus terang saya harus berpikir sekian kali lagi sebelum memutuskan setuju atau tidak setuju. Betul. Kesimpulan saya, akhirnya walaupun sekolahnya berada di satu wilayah sekalipun, tapi respon saya ternyata relatif. Ke sekolah ini mungkin saya setuju. Ke sekolah itu mungkin saya tidak setuju. Ke sekolah yang lain mungkin saya abu-abu. Jadi pertimbangan bukan lagi hanya ada di Pemda, bukan lagi ada di pihak sekolah, tapi sungguh-sungguh tergantung pada penilaian saya terhadap masing-masing sekolah anak-anak saya. Kalau itu diterapkan bagus, tapi ya mungkin juga tidak setiap orang tua yang tanda petik mau jelimet seperti itu kan. Pokoknya ya semua anaknya masuk atau tidak masuk, pukul rata saja. Sementara saya betul-betul sangat individual saya nilai sekolahnya. Nah mungkin itu yang harus dilakukan Kak. Ya memang berbagai cara dipadukan ya, dan tetap mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak. Karena misalnya ada anak yang mulai sekolah, tapi anak yang tidak orang tua melarang. Nah ini juga semacam diskriminasi, menimbulkan keirian, kecemburuan. Nanti dia protes kepada bapaknya, papa ini kok dia boleh gitu. Nah. Jadi menurut saya ya tetap tegas saja, kalau semua tidak dulu deh. Gitu. Saya ingat begini Kak, kan Kak Seto kan bicara tentang apakah anak-anak masuk sekolah atau tidak kan begitu. Pokok persoalannya kan di situ. Tatap muka ya. Tatap muka ya, tatap muka gitu.
Tapi anak-anak itu kan usianya, rentang usianya kan panjang, Kak. Ya. Kalau anak-anak usia SD, tampaknya memang sulit nih mengendalikan perilaku mereka agar betul-betul misalnya taat protokol 3M. Tapi begitu usia SMP, apalagi SMA, bukankah kita bisa berasumsi mereka sudah lebih tertib ya, Kak? Ya, saya kira betul. Melihat usia. Lihat ya. usianya. Betul, melihat peringkat usia. Jadi misalnya dimulai dari dengan membuka lockdown ini, mungkin orang dewasa dulu kan, boleh ke kantor, tapi dengan menjaga protokol kesehatan. Setelah itu mungkin kampus. Betul, perguruan tinggi ya. Kampus sudah mulai juga dibuka. Lalu bertahap mungkin SMA dulu misalnya. Kita lihat perkembangannya, bagaimana kemampuan mereka untuk tadi menjaga dan 5 siap tadi. 5 siap plus usia anak gitu ya. Iya, oh, siap betul. anak masuk di situ. Siap anak maksudnya ya. Kalau anak belum siap mentalnya, belum siap usianya dan sebagainya, Baik. itu bisa satu saja tidak siap ya mohon tidak dulu gitu. Ya. Oke, jadi dan nanti evaluasi lagi. Jadi katakanlah misalnya untuk Januari khusus kampus dulu misalnya. Tidak serentak sekolah tatap muka boleh misalnya. Jadi intinya ya kalau sudah kampus itu kan sudah dewasa muda, sudah bukan anak secara hukum kan. Jadi kita lihat dulu, artinya dewasa muda yang mantan anak beberapa tahun yang lalu masih anak misalnya, bagaimana ya kan kemampuan 5 siapnya terpenuhi ada atau tidak, siap mahasiswa ya betul-betul disiplin memakai masker, rajin cuci tangan, jaga jarak dan sebagainya. Itu. Sisi lain nih Kak, sisi lain dari lockdown. Anak saya Zoom kelas Zoom-nya, kelas online-nya dalam sehari hanya 2 jam. 2 jam ya. 2 jam. SD. Saya tidak sebut nama sekolah ya. Hanya 2 jam per hari. Tapi buku paket yang harus dia beli sama seperti dulu Kak. Saya bingung ada apa ini gerangan. Betul, gitu. betul. Yang dipelajari oleh anak saya itu sangat sedikit Kak. Halaman-halaman yang susah, soal-soal yang susah, materi-materi yang berat, itu saya merasa kok kayak sepertinya dilimpahkan ke orang tua ya. gitu. Tapi sisi lain adalah anak saya hanya belajar sebentar via Zoom, yang diajari oleh guru-gurunya juga jauh lebih sedikit. Tapi kenapa saya tetap harus membeli buku paketnya lengkap seperti dulu? Saya tidak tahu Kak Seto mau komentar tidak tentang itu Kak? Ya mungkin buku paketnya untuk dibaca Bapak. Tapi faktanya juga ini sudah setengah jalan ya Kak. Sudah dari 1 tahun ajaran kan sudah setengah jalan. Yang saya beli untuk anak saya kurang lebih 8 atau 9 buku. Tapi seingat saya yang dipelajari baru 2 buku. Setengah perjalanan lagi ya anggaplah 2 buku lagi. Berarti total 4 buku yang dibaca. Anggaplah gitu ya. Sementara yang 5 lagi mau dikemanakan. Sebenarnya yang saya tanya bukan 5 buku lagi mau dikemanakan, bukan. Uangnya dikemanakan gitu. Pertama memang perlunya komunikasi yang efektif antara komite sekolah, jadi para orang tua, mewakili orang tua, dengan pihak sekolah, dengan para guru. Untuk mengoreksi hal-hal yang mungkin tadi tidak jelas, memberatkan orang tua dan sebagainya. Lalu kedua, memang ya ini perlu disadari, khususnya sekolah swasta juga terkendala masalah ekonomi. Betul, maaf saya potong sedikit Kak. Terasa betul Kak, beberapa teman anak saya itu ya kebetulan karena anak-anaknya akrab, akhirnya istri saya juga akrab dengan ibu-ibu mereka. Karena akrab, akhirnya mereka mau saling curhat kan. Sungguh-sungguh betul yang Kak Seto katakan. Anak-anak kami yang sekolah di swasta, sekian banyak orang tuanya mengeluh Kak. Kehilangan pekerjaan, bahkan punya mobil sudah tidak sanggup lagi mencicil, harus dikembalikan. Aduh kasihan Kak, betul-betul kasihan. Itu dari orang tua kan. Dari pihak sekolah juga. Ya, beberapa penyelenggara sekolah swasta juga menyampaikan ke saya, gimana kami bisa bayar guru, gimana bisa bayar listrik, gimana bayar ini. Karena karena orang tua tidak bayar sekolah. SPP tertunggak gitu. Iya. Nah bahkan kemudian juga ada sampai ke Polres, sampai ke dinas pendidikan ya, untuk menengahi karena sampai sekolah tetap mewajibkan bayar yang
tertunggak sekian bulan, Iya. kalau tidak ijazah tidak diberikan. Kalau tidak segala macam lah. Oh itu suatu- betul tuh. Ya, Betul. jadi kompleks sekali memang sekarang ini masalahnya. Jadi itu tadi ya, anak ya dalam tanda kutip dipaksa masuk sekolah tatap muka itu, yang penting adalah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak, bukan karena ini desakan sekolah, ini desakan orang tua. Artinya sekolah juga supaya bayarnya tuh resmi, ya, supaya anak mau dalam tanda kutip dipaksa bayar. Tetapi juga orang tua juga mungkin juga memaksakan, udah lepas tangan, ya beberapa mungkin yang mampu, ya saya lebih bayar deh, lebih baik bayar, tapi ini seolah ini tugas guru-guru mendidik anak saya juga sibuk dengan kerjaan dan sebagainya. Jadi masalah yang sangat kompleks ini memang mohon semua kebijakan, semua keputusan tetap mengedepankan kepentingan terbaik anak tadi. Gitu. Sampai sesaat lalu saya cenderung nyinyir pada pihak sekolah nih Kak. Iya. Pihak sekolah yang menurut saya agak ya main-main nih, gini, jual buku nih kesannya kan gitu kan kesannya ya. Tapi apa yang Kak Seto omongkan barusan justru membuka sebutlah kesadaran baru saya bahwa iya ya ini bukan adu pingpong antara sekolah dengan rumah nih. Iya, iya. Karena baik keluarga dan sekolah sepertinya punya problem yang kurang lebih sama kan gitu. Sama, betul. Nah ini mungkin ya pemerintah harus turun Nah, tangan. Saya tidak tahu nih. Pak Menteri kita, Menteri Pendidikan terutama, Pak Nadiem kan sudah bikin terobosan bagus yaitu menyediakan kuota internet bagi anak. Iya, iya, iya. Tapi apa yang Kak Seto ceritakan barusan menunjukkan bahwa kesinambungan kegiatan belajar mengajar tidak hanya tergantung pada kuota internet. Tapi seberapa jauh orang tua sanggup meneruskan membayar uang sekolah dan seberapa jauh sekolah juga mampu menghidupkan dirinya Dan menggaji guru. dan menggaji guru. Itu yang paling. Guru juga nggak terima gaji, gimana mau belajar, mengajar. Terus apa ya? Ini sungguh-sungguh saya tidak tahu. Persoalan pada aspek yang satu itu sudah ditangani belum oleh pemerintah? Ya mungkin itu yang penting adanya dialog yang lebih efektif tadi. Tetapi dalam keadaan demikian memang marilah saat ini memang situasi serba kompleks, serba menyudutkan ke sana kemari. Ya, mohon kembali orang tua sebagai pendidik pertama dan utama. Dan pembelajaran sekali lagi kaitkanlah dengan lingkungan hidup, ya, sesuatu yang bermakna, yang mudah ditangkap, dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Apa saja bisa menjadi pembelajaran. Saya pernah dapat laporan dari sebuah keluarga. Sekarang saya belajar, anak-anak belajar sejarah. Supaya anak tahu sejarah itu adalah bagaimana masa lalu. Bukan hanya sejarah Pangeran Diponegoro, Cut Nyak atau Kapiten Patimura. Sejarah keluarga kita dibicarakan. Siapa ayah dari papa dan mama, siapa ayah ibu dari ayah ibu dari papa, ayah ibu dari mama, siapa ayahnya dari kakek, terus misalnya. Silsilah. Ya, jadi semacam pohon keluarga. Ya. Ada kebanggaan, ternyata dulu kakek itu pernah jadi polisi, mungkin ini jadi dokter, jadi apa misalnya. Jadi disyukuri, sesuatu yang membuat keluarga makin kompak, makin harmonis dan makin bangga pada keluarga masing-masing. Lalu juga bagaimana pembelajaran ya biologi misalnya. Biologi ya langsung kaitkan kenapa sampai terjadi virus terkena ini. Misalnya ya karena dihirup, ya mungkin kalau sekarang virusnya nempel karena pegang kepala muka lah begitu, kena hidung, kena mulut. Nah, kenapa pakai masker, kenapa harus cuci tangan? Nah, itu dikaitkan dengan kecakapan hidup menghadapi pandemi COVID-19. Itu yang saya kira nyata gitu. Saya mau cari tingkat putus sekolah di tahun 2020. Ada tidak datanya ya? Benar Kak, ini lagi-lagi seperti yang Kak Seto katakan barusan, ini persoalannya bukan hanya pada tidak ada paket data segala macam. Kan dulu kan isunya kan di situ kan, isu kritisnya. Anak-anak tidak bisa melaksanakan kegiatan belajar di rumah karena orang tua tidak bisa menyediakan paket data. Tapi resiko bahwa orang tua tidak bisa bayar, sekolah tidak bisa menghidupi dirinya, akhirnya memutuskan anak dikeluarkan, resiko kemungkinan terjadinya tingkat putus sekolah tinggi sekali ya Kak. Iya. Saya mau cek tingkat putus sekolah 2020. Sementara menunggu. Saya kasih gambaran saya menunggu.
Ya. Sekolah kami, Siapa itu yang sekolahnya? sekolah saya, Hmm. ada dua. Yang non formal informal itu HSKS Homeschooling Kak Seto, yang formal adalah sekolah Kak Seto. Nah, sekolah Kak Seto itu menerima kemarin ini 100 anak putus sekolah. Gimana Kak? Ulang Kak, ulang Kak. Sekolah saya, Ya. yang sekolah Kak Seto yang di Bintaro, Ya. menerima 100 anak yang putus sekolah. Jadi Itu yang homeschooling kan, terkendala Kak? masalah. Iya, ada dua. Jadi mau masuk homeschooling boleh, mau masuk sekolah formalnya boleh. Oke, lanjut. Itu. Nah, 100 anak itu memang dari sekian ratus yang mendaftar yang memang harus bertahap karena tempatnya terbatas ya. Tapi kami juga misalnya mengembangkan kelas berjalan, pakai mobil, kemudian beberapa relawan ya, yang diorganisasi oleh sekolah kami itu memberikan pelajaran dengan cara-cara informal dan formal tadi. Jadi sekali-sekali datang ke sekolah. Misalnya ini bisa datang setiap Sabtu dan Minggu pada saat sekolah kosong. Begitu. Jadi ini juga dalam upaya untuk memenuhi hak anak supaya jangan putus sekolah. Tapi itu tadi ya, selain pembelajaran akademik, kita juga menekankan pada pembelajaran kecakapan hidup tadi. Begitu. Belum ada. Putus sekolah Belum datanya, ada. ya. Judulnya kalau dari salah satu laman berita, judulnya adalah, bentar. Kemendikbud waspadai kenaikan putus sekolah akibat corona. Ini berita dirilis bulan September lalu, Kak. Ya, ya. Tapi di sini tidak diuraikan di berita ini kira-kira yang diperkirakan akan menyebabkan anak putus sekolah itu apa gitu. Barusan saya justru menemukan headline-nya seperti ini. Berdasarkan perkembangan siswa sekolah dari tahun 2017 hingga 2019 adalah tahun ajaran 2017-2018 yang putus sekolah adalah 51.190 siswa. Tahun 2017-2018. Oh. Tahun 2018-2019 berarti 1 tahun sesudahnya 28.651 Yang putus sekolah. siswa. Ya, tinggi tapi terjadi penurunan Kak, hampir 50% ini. Tahun ajaran 2019-2020 naik, yaitu 38.464 siswa. Itu bulan apa sampai bulan apa? Nah, sayangnya data yang keluar ini adalah per Mei 2020. Oh, berarti sudah kena COVID dong ya? Udah kena COVID, Jadi udah banyak yang putus juga ya, naik gitu ya? Saya bayangkan dengan situasi, bisa tidak kita katakan situasinya semakin lama semakin berat? Ya, iya dong. Semakin berat kan ya? Iya. Kalau situasinya kita sepakati memang semakin berat, maka kita punya alasan untuk membuat ramalan bahwa angka putus sekolahnya lebih tinggi lagi. Iya. Sampai bulan Mei sudah 38.000. Sekarang sudah Desember. Mau naik ke berapa ini? Iya. Belum lagi sampai akhir tahun ajaran nanti. Naik berapa lagi? Wah, banyak nih Kak yang putus sekolah anak-anak kita Kak. Iya ya, tapi ya itu tadi mungkin mohon maaf kalau tadi saya pakai istilah lebih penting mana ya putus sekolah dan putus usia tadi gitu. Jadi keadaannya sekarang memang begini. Jadi ya tadi didiklah sesuatu yang anak tetap optimis, tetap gembira, tetap bahagia tanpa terbebani tuntutan kurikulum. Ya, tuntutan kurikulumnya untuk prestasi akademik termasuk kenaikan, kelulusan. Ya situasinya begini, begitu. Karena kita tahu ya, Kementerian Pemberdayaan Perempuan kan mencatat 13% anak depresi. Ya. Jadi beberapa anak dirawat di rumah sakit jiwa. Apa itu? Iya, betul. Iya, makanya jadi udahlah, jiwa yang sehat dulu deh. Selain badan yang sehat, jiwa yang sehat dulu. Karena situasinya memang dahsyat sekali pengaruh. Yang konon kabarnya tahun depan akan muncul virus yang lebih buas lagi ya. Ini kan tetap anak-anak tetap waspada tapi semangat ya, dan bisa mempertahankan hidupnya dulu. Itu yang paling penting. Ya. Gitu. Dalam cermatan Kak Seto, pemerintah kita cenderung memang di situ kan dikatakan di SKB kembali ke masing-masing pemerintah daerah. Pemerintah daerah, ya. Tapi bacaan Kak Seto kecenderungan pemerintah adalah anak kembali tatap muka atau anak di rumah? Apa kecenderungan?
pemerintah kita secara nasional ingin Iya, anak-anak. dengan mengizinkan tatap muka, Hmm. walaupun itu disebutkan tidak Iya. mewajibkan, Oke. itu tetap membuka kelonggaran Iya. terhadap munculnya korban-korban baru. Hmm. Dalam konteks perlindungan anak, menurut saya itu kurang sensitif terhadap perlindungan anak. Jangan sampai ada klaster sekolah kan gitu. Iya, ini salah satu yang dibuktikan di beberapa negara. Salah satunya Jerman, berapa bulan yang lalu begitu dibuka dalam waktu seminggu peningkatan, dan itu korbannya dari anak-anak yang Anak-anak. masuk sekolah tadi. Jadi kita tidak belajar dari pengalaman itu. Jadi hak hidup anak nomor 1 lah, itu dulu. Oke Kak, per detik ini saya harus katakan saya segendang sepenarian nih dengan pandangan Kak Seto. Kali ini aja ya. Saat ini nih, karena kan situasinya terus bergerak nih. Iya, betul. Kalau memang status quo bahwa situasi hari ini adalah situasi yang akan terus berlangsung ke depannya, situasinya maaf kata semakin lama semakin berat untuk kita lalui, maka saya akan cenderung untuk mengatakan saya tidak izinkan anak saya sekolah. Ya. Saya pilih untuk anak saya menjalani pendidikan di rumah. Walaupun kemudian resikonya ya wajah saya semakin wajah sakaratul maut kan gitu. Karena capeknya luar biasa, capek menjalankan tugas sebagai mencari nafkah, tapi juga sekaligus capek ekstra harus menjadi guru formal. Karena yang saya ajari adalah materi-materi formal, materi-materi akademis formal yang diujikan secara nasional. Apa nggak pusing Kak? Tapi terima kasih Kak Seto. Membuka, ini saya pribadi ya, yang Kak Seto katakan nancep di hati saya. Pilih untuk tidak mengizinkan anak-anak menjalani pendidikan tatap muka di sekolah. Tutup gerbang serapat-rapatnya. Terima kasih Kak. Ya, baik.